Halo berpenikmat waktu dan penghayal yang beriman, selamat menikmati hidup kalian. Dan sebagai pengisi waktu kita yang selalu banyak ini, saya akan coba menyuguhkan sebuah alur cerita film yang sangat keren sekali. Karena film ini penuh dengan keanehan-keanehan, terutama untuk saya yang cuma punya IQ tiarap atau di bawah rata-rata. Dimana film ini penuh dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang sangat-sangat luar biasa, sehingga akan membuat kita bergecak kagum dengan jalan cerita film ini. Film ini berjudul Reborn, rilis tahun 2018. Oke baik, karena sepertinya sebentar lagi mau hujan dan akan membuat kita semua ketiduran, mendingan kita langsung saja ke alur ceritanya. Dikisahkan hiduplah seorang gamer sejati bernama Lee. Ini penampakannya. Selain sebagai gamer, dia juga adalah seorang hacker atau peretas. Namun keahlian hackingnya biasa dia gunakan di jalan yang benar dan diridhoi Tuhan. Dan itu terbukti di saat dia melacak seorang pelaku kejahatan dan selanjutnya mengirimkan ke ponsel-ponsel orang yang ada di sekelilingnya, yang berakibat si copet itu pun tertangkap oleh massa. 总会有人理解我的。Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan sesosok bos kasino online bernama Zeus, ini orangnya, dimana dia sedang bangga karena kesuksesannya dan sedang bernegosiasi dengan para relasi untuk menaikkan komisi menjadi lebih besar. Namun tiba-tiba bagaikan sepasang hantu bayangan, muncullah sosok si Zebra atau Faye, sang peretas sekaligus perampok para pemain online. Dan di akhir film kita akan tahu siapa sebenarnya si Zebra ini. Si ganteng kalem ini juga selalu didampingi oleh seorang wanita hebat yang berperan sebagai partner dan juga sekaligus pacarnya. Dia adalah Shuyi. Tanpa banyak bicara, Zebra dan Shuyi langsung mengobrak-abrik markas Zeus. Kemudian meretas semua sistem komputernya, menguras semua saldo di akun relasinya dan membagikannya kepada para pemain kasino. Dan setelah selesai, mereka pun berlalu bagai tanpa dosa. Oh ya, sebagai informasi, mereka juga selalu didampingi seorang bodyguard kepercayaan dari bos besarnya. Dia bernama Dyson. Selanjutnya kita juga akan diperlihatkan siapa sebenarnya dalang di balik ini semua, alias siapa sih bos besar dari si Zebra. Dia adalah mafia Jepang yang tinggal di Malaysia. Dia bernama Mr. Mori, ini orangnya. Ternyata aksi Faye alias Zebra barusan adalah sebuah uji coba untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. Dan tentu saja dengan bayaran yang lebih besar pula. Dan ternyata misi besar itu adalah misi untuk meretas atau membobol situs Oasis, sebuah situs besar dengan keamanan tingkat tinggi yang mengatur semua regulasi trafik lalu lintas darat, udara, laut. Dan karena itu adalah sebuah tugas berat, maka Faye memilih untuk mencari partner yang dianggap mumpuni dalam dunia hacker. Dan pada saat itu, dia pun teringat akan pengalamannya beberapa tahun yang lalu di saat dia pernah dikalahkan oleh seorang hacker dari China, dan dia adalah Lee. Dan tak menunggu waktu musim durian, apalagi musim kawin, Faye dan Shuyi langsung terbang mencari keberadaan Lee. Siasat pun dibuat di mana Shuyi pura-pura mengalami masalah di akun berbayarnya. Padahal itu hanya untuk menguji keahlian Lee dalam dunia IT. Dan disitulah Shuyi berhasil menaruh kamera mini di ransel Lee, sehingga mereka bisa tahu keseharian Lee. Dan sebagai selingan melepas lelah di malam Jumat, di saat Faye sedang sibuk mencari informasi tentang Oasis, Shuyi tiba-tiba mendekati Lee dengan pandangan yang mencurigakan. Dan ternyata Shuyi mendapatkan sebuah seriusan dari Faye. Dan disitulah mereka bertunangan dan dilanjutkan dengan adegan yang mungkin tidak layak untuk disaksikan oleh anak-anak.
Hari pun berganti, terlihat Lee sedang reuni dengan para teman-teman sesama gamers. Dan tiba-tiba dia dihadang oleh seorang polisi yang menyamar sebagai badut, dan selanjutnya sang polisi mengajak ngobrol Lee di toilet. Sang polisi memberikan informasi kepada Lee bahwa akan ada sepasang penjahat cyber yang akan mengajak bekerja sama dengan Lee. Dan orang itu adalah Fei alias Zebra, orang yang pernah dia kalahkan di turnamen hacker dunia beberapa waktu yang lalu. Dan karena desakan dari sang polisi dan Lee adalah orang yang taat bernegara, baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong, Lee pun mau mengikuti pelatihan fisik yang disarankan oleh sang polisi. Dan scene selanjutnya kita diperlihatkan di mana Lee tiba-tiba ditelepon oleh perempuan yang dijumpainya tempo hari. Dan perempuan itu tak lain adalah Sui. Di sebuah kamar hotel, Lee dijebak dan dipaksa meretas situs Paipi yang terkenal kuat. Namun dengan mudah Lee mampu meretasnya, dan Fei pun berjabat tangan untuk mengajaknya bekerja sama. Namun tiba-tiba Lee dilempar dari atas gedung dan ditembaknya, yang membuat dia terbangun dari mimpinya. Ternyata ini cuma mimpi. Waktu saya menonton film ini, saya benar-benar ngerasa tertipu. Singkat cerita, Lee pun akhirnya bisa diculik oleh Sui dan Fei. Mereka langsung menuju ke Malaysia menemui bos besar yaitu Mr. Mori untuk melakukan kolaborasi membobol situs Oasis sebagaimana perintah dari Mr. Mori. Dan akhirnya waktu direncanakan pun tiba. Di saat pihak Oasis akan launching Oasis versi terbaru, yaitu Oasis 2.0, Fei dan kawan-kawan berhasil meretas sistem keamanan Oasis dan memaksa direktur utama Oasis untuk menyerahkan Oasis ke tangan Mr. Mori. Suatu malam, Fei dan kawan-kawan berbicara, dan Fei mengatakan karena kondisi sudah semakin berbahaya, Fei menyuruh Lee dan Sui untuk kabur. Namun tiba-tiba, Mr. Mori datang dan meminta mereka untuk menyelesaikan tugas membuka backdoor dari situs Oasis. Dan sebagai jaminannya, Sui disandra oleh Mr. Mori. Namun tak butuh waktu lama, Fei dan Lee akhirnya bisa melakukan perintah dari Mr. Mori. Dan mereka berdua mendatangi markas Mr. Mori untuk mengambil Sui. Namun Mr. Mori justru punya rencana lain dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga. Akhirnya, karena mereka adalah pemeran utama film ini, maka mereka pun bisa lolos dan kemudian meretas sistem keamanan Mr. Mori dan melacak keberadaannya. Di sepanjang perjalanan dalam kejar-kejaran antara Lee dan kawan-kawan mengejar Mr. Mori, ternyata Mr. Mori telah berhasil masuk sepenuhnya ke situs Oasis. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata tujuan Mr. Mori untuk menguasai Oasis adalah untuk bisa membajak sebuah pesawat yang berisi para konglomerat dunia berikut harta-harta mereka. Untuk selanjutnya, pesawat itu diculik dan dia kuasai. Akhirnya Fei dan kawan-kawan berhasil meretas mobil Mr. Mori dan membuat mobilnya terbang bebas. Namun ternyata Mr. Mori masih hidup, dia pun keluar dan langsung melarikan diri. Dan dalam pengejaran itu akhirnya si cantik Sui tertembak dan tewas di tempat. Aduh. Namun Lee dan Fei akhirnya berhasil melumpuhkan dan membunuh Mr. Mori. Dan selanjutnya mengembalikan lagi kondisi program Oasis sehingga trafik angkutan darat, laut, dan udara pun kembali normal. Dan di adegan terakhir terlihat Fei dan Lee mengunjungi makam Sui dan melakukan tabur bunga. Sangat-sangat mengharukan yang membuat kita semua menjadi pilu alias ngopi dulu. Dan film ini pun berakhir. Oke Baraya, film yang sangat luar biasa dan menguras tenaga, pikiran, dan IQ saya.
Selain suguhan teknologi yang ciamik, alur ceritanya juga sangat menarik di mana endingnya penuh dengan kejutan-kejutan, di mana kita semua akhirnya tahu bahwa si Mori itu ternyata bukan semata-mata ingin menguasai Oasisnya, tapi dia juga punya tujuan-tujuan yang lebih besar, yaitu membajak pesawat pengangkut orang-orang penting dan harta karun untuk melanjutkan dia kuasai. Itu sebuah kejutan pertama. Kejutan yang kedua adalah terkuaknya identitas V alias si Zebra ini, yang tadinya saya mengira dia adalah seorang hacker bayaran, dan ternyata selama ini dia adalah seorang intel rahasia Eropa. Dan yang Lee tidak ketahui adalah guys, mengenai polisi yang memperingatkannya dan melatihnya dan sebagainya, yang menyekat Lee di acara itu, yang selama ini melindungi Lee dari tepatnya itu adalah dengan sepengetahuan Zebra, dan itu adalah sebagian dari rencana, dan percakapan itu tidak saya bicarakan di review tadi. Pokoknya mantap sekali film ini guys, asli. Jadi supaya kalian gak penasaran, mending tonton filmnya secara langsung. Baik, saya Hendrik, terima kasih, salam layar miring.